Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuters, ya kan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Gimana, masih semangat kah di hari Lebaran yang ketiga ini teman-teman? Semoga masih semangat, perut masih aman ya untuk menampung banyak makanan gitu kan. Nah, dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari segi market cap ya, kali ini berada di area 2,64 triliun dolar. Sedangkan kalau kita mengacu volume juga mengalami penurunan. Bitcoin dominan sini juga turun dari 53%, kali ini berada di area 52,9%. Dan Fair and Greed Indexnya dia ada persentase kenaikan penurunan ya, bukan kenaikan, penurunan 1 poin. Oke. Karena terakhir kita bahas itu berada di area 76 teman-teman ya, kali ini berada di area 75, berarti ada penurunan 1 poin. Sedangkan price daripada Bitcoin ya, ketika video ini dibuat teman-teman bisa kalian lihat sendiri, dia berada di area 70.900. Semoga hari ini teman-teman ya, hari ini kita bisa melihat kembali Bitcoin menguat ya, harapannya kan seperti itu. Karena ada beberapa hal yang cukup menarik teman-teman ya, yang patut kita ketahui, teman-teman juga harus tahu teman-teman ya. Ini karena ini menyangkut daripada price Bitcoin dan price daripada altcoin. Karena apa? Bitcoin naik, altcoin juga akan secara bertahap mengikuti kenaikan. Oke, jadi kita langsung saja bahas ya, kita menuju ke TKP-nya, kita ulik-ulik. Nah, informasi yang pertama teman-teman di mana ya kan? Nah, ini dikutip dari Watcher Guru ya kan. Jadi BlackRock ya meluncurkan Bitcoin kampanye iklan ETF di beranda Bloomberg. Oke, mantap jiwa ya. Jadi menjelang halving ini teman-teman, BlackRock juga kenceng nih untuk mengampanyekan tentang ETF Bitcoin teman-teman ya. Nah, selain berita dari BlackRock teman-teman, kita mendapat informasi atau berita yang cukup menarik juga teman-teman, yang dimana kita ketahui sendiri lah ya. Jadi kita ke TKP-nya dulu. Nah, di mana spot Bitcoin ETF teman-teman arus keluar dari GBTC ya melambat. Apakah akan terjadi lonjakan harga gitu ya kan? Nah, GBTC ini adalah Grayscale ya, dari Grayscale teman-teman, yang dimana kita ketahui bersama lah ya, ketika terjadinya improvement daripada Bitcoin ETF teman-teman yang mengakibatkan harga turun apa ya kan? Yaitu dari Grayscale itu sendiri ya. Yang dimana dari Grayscale itu sendiri teman-teman mengeluarkan banyak Bitcoin yang dikirim ke Coinbase, yang kalian tahu lah tanda kutipnya pasti dijual gitu ya. Yang dimana kenaikan daripada Bitcoin ETF waktu itu nggak terlalu maksimal. Kenapa? Karena ketika hype-nya itu datang teman-teman, ternyata dari Grayscale sendiri teman-teman itu ngeluarin banyak Bitcoin teman-teman yang dikirim ke Coinbase ya kan, dijual gitu, yang mengakibatkan harga daripada Bitcoin mengalami penurunan atau kenaikan nggak cukup signifikan. Nah, jadi awal minggu ini ya kan, GBTC menghadapi arus keluar untuk spot Bitcoin ETF dengan total lebih dari 450 juta ya arus keluar nih teman-teman ya. Nah, namun arus keluar menurun drastis pada hari Rabu. Pada gilirannya beberapa analis percaya bahwa hal ini mengisyaratkan kemungkinan stabilitas pasar dengan arus keluar yang melambat untuk ETF Bitcoin spot. Apakah Bitcoin BTC bersiap untuk lonjakan baru? Nah, ketika arus pengeluaran atau penjualan ini mulai menurun teman-teman ya kemungkinan besar teman-teman ya, secara pelan-pelan akan mengalami grow up ya. Nah, saat Bitcoin halving semakin dekat, mata uang kripto terkemuka diperkirakan akan melonjak secara drastis. Nah, pada saat berita dimuat ya kan, Bitcoin naik lebih dari 70.000 US dollar ya kan, mengalami kenaikan 7% dalam seminggu terakhir. Selain itu, Bitcoin mencapai di area 72.000 US dollar pada tanggal 8 April, dan sejak itu tetap berada di kisaran kepala 70, dan hari ini pun di area 70 ya kan. Nah, hal ini terjadi setelah aset tersebut gagal menembus angka tersebut selama beberapa waktu setelah pasar bearish. Nah, sekarang ETF spot Bitcoin mungkin mulai melihat arus masuk yang signifikan lagi. Oke. Jadi ketika ETF spot Bitcoin ini memiliki arus masuk yang cukup besar ya, ini akan berdampak positif terhadap price-nya Bitcoin ya teman-teman, yang dimana ketika price Bitcoin ini mulai membaik ya kan, dia mulai bagus, mulai grow up, maka di sini potensi terhadap altcoin teman-teman ya, ini juga akan mengalami grow up gitu ya, akan mengalami kenaikan secara bertahap gitu teman-teman ya. Apalagi kita menjelang ya kan, setelah sesi halving kita kan masuk ke sesi bull run gitu loh ya. Jadi ya mudah-mudahan ini akan mantap jiwa gitu ya. Nah,
Jadi di sini teman-teman kalau kalian ketahui bersama ya, Michael Sonnenschein ya, Sonnenschein, CEO Grayscale Investment yakin arus keluar ini mendekati keseimbangan sentimen ini, menawarkan secara harapan ya kan, secara harapan bagi kesehatan keuangan ETF Bitcoin. Nah, kami percaya bahwa dana tersebut telah mulai mencapai sedikit seimbang, di mana sebagian dari antisipasi arus keluar, apakah itu penjualan karena kebangkrutan beberapa investor, mungkin melakukan peralihan perdagangan sebagian besar sudah berlalu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya kan, ETF sendiri teman-teman ya mengalami peningkatan arus masuk ke termasuk IBIT ya atau IBET dan FBTC. Nah, Fidelity. Selain itu BitTB ya teman-teman memiliki Bitwish dan ARK21 mengalami arus masuk. Nah, jadi dari BITB teman-teman dan Bitwish ARK21 ini memiliki arus masuk teman-teman ya, yang berarti dari arus keluar dan arus masuk ini lebih didominasi dengan arus masuk, menambahkan total arus masuk bersih pada hari Rabu sebesar berapa? 123,7 juta US dollar. Mantap ya. Coba ini dikirim ke wallet saya. Waduh, saya bagi-bagi nih buat teman-teman. Oke. Selain itu, ETF Bitcoin telah berkembang pesat ya sejak persetujuan SEC pada Januari 2024. Halving BTC yang dijadwalkan pada minggu depan kemungkinan akan menyebabkan masuknya lebih banyak ETF Bitcoin spot seperti GBTC dan ledakan pada Bitcoin dan seluruh pasar mata uang kripto. Amin. Semoga saja teman-teman ya, semoga, karena itu yang kita harapkan ya. Itu yang kita harapkan, di mana ketika kenaikan daripada Bitcoin teman-teman bisa membawa ledakan terhadap altcoin. Cuman yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah di mana kita masih mengacu juga ya sinkronisasi daripada Bitcoin dominance ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, selama Bitcoin dominance ya masih tinggi, kita nggak bisa gitu berharap terlalu lebih terhadap altcoin untuk mengalami kenaikan lebih tinggi. Kenapa? Karena dominasi value itu masih mendominasi terhadap Bitcoin, bukan ke altcoin ya. Nah, jadi kapan altcoin itu akan mengalami rally ya kan? Nah, ketika gini teman-teman ya, price daripada Bitcoin ini udah tinggi ya, dan Bitcoin dominance ini turun, berarti value yang masuk ke Bitcoin itu mulai menurun ya kan, dominasinya turun tuh ya kan, value yang masuk mulai turun, cuman harga Bitcoin udah tinggi dan stabil gitu ya kan. Nah, berarti akan ada ya penurunan atau dropping daripada Bitcoin dominance yang mengakibatkan apa? Value dari sektor kripto tersebut teman-teman akan lari ke altcoin gitu ya. Lari ke altcoin yang mengakibatkan terbentuknya alt session ya. Kenapa? Karena gini, Bitcoin price naik, Bitcoin dominance turun, alt session terjadi gitu teman-teman. Ya, itu yang kita harapkan ya. Bitcoin price-nya udah tinggi naik ya kan. Habis itu dia stabil di situ, Bitcoin dominance-nya down, ya udah kita akan melihat yang namanya bull run gitu ya. Semoga saja ini udahlah pertanda-tanda bahwasanya bull run udah dekat. Amin. Mungkin ini dulu ya, tetap disclaimer dan salam cuan.